Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang komitmen organisasi, salah satu faktor penting dalam dunia kerja dan manajemen. Pernahkah kalian melihat karyawan yang bekerja dengan semangat tinggi dan tetap bertahan lama di sebuah perusahaan? Nah, hal itu bisa terjadi karena adanya komitmen organisasi. Komitmen ini bukan hanya sekedar bertahan di perusahaan, tetapi juga tentang loyalitas, dedikasi, dan keterikatan emosional terhadap organisasi. Dalam video kali ini, kita akan bahas pengertian komitmen organisasi. Jadi, pastikan kalian menonton video kali ini sampai akhir ya. Pengertian komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah tingkat keterikatan seorang karyawan. Contohnya, seorang karyawan yang diberi beasiswa oleh perusahaan mungkin merasa berkewajiban untuk tetap bekerja di sana setelah lulus. Faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat komitmen karyawan terhadap organisasi antara lain lingkungan kerja yang kondusif, karyawan lebih loyal jika merasa nyaman di tempat kerja. Gaya kepemimpinan pemimpin yang suportif dalam meningkatkan motivasi dan ketertarikan emosional karyawan. Kompensasi dan penghargaan gaji yang adil, bonus dan tunjangan akan meningkatkan loyalitas. Kesempatan pengembangan karir. Jika karyawan merasa ada peluang untuk berkembang, mereka akan lebih termotivasi untuk bertahan. Budaya organisasi yang positif, nilai-nilai dan norma dalam organisasi juga berpengaruh besar terhadap komitmen karyawan. Nah, dampak komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Komitmen organisasi memiliki banyak dampak positif, diantaranya yaitu meningkatkan produktivitas. Karyawan yang berkomitmen cenderung bekerja lebih keras dan lebih fokus pada pekerjaannya. Menurunkan tingkat turnover, pergantian karyawan. Perusahaan tidak perlu sering merekrut dan melatih karyawan baru jika memiliki tim yang loyal. Meningkatkan kualitas kerja, karyawan yang loyal akan lebih peduli tetap terhadap hasil pekerjaannya. Membantu membangun reputasi perusahaan organisasi dengan karyawan yang berdedikasi tinggi akan lebih dipercaya oleh pelanggan dan mitra bisnis. Nah, untuk selanjutnya, cara meningkatkan komitmen organisasi agar karyawan lebih berkomitmen. Setiap organisasi dapat dilakukan beberapa hal berikut: menciptakan lingkungan kerja yang positif, fasilitas kerja yang baik, dan budaya organisasi yang mendukung dapat meningkatkan ketertarikan karyawan. Memberikan kesempatan pengembangan karir, pelatihan dan promosi dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk tetap bertahan. Meningkatkan komunikasi dalam organisasi, komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan menciptakan kepercayaan dan loyalitas. Menyediakan kompensasi adil, gaji, tunjangan dan bonus yang sesuai akan buat karyawan merasa dihargai. Menumbuhkan rasa memiliki, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan keterikatan emosional terhadap organisasi. Nah, untuk kesimpulannya, jadi komitmen organisasi adalah faktor penting yang mempengaruhi kinerja dan loyalitas karyawan. Ada 3 jenis komitmen, yaitu efektif, berkelanjutan, dan normatif. Banyak juga faktor yang mempengaruhi komitmen ini seperti lingkungan kerja, kepemimpinan, dan budaya organisasi. Jika organisasi ingin meningkatkan komitmen karyawan, mereka harus menciptakan lingkungan yang nyaman, memberikan kesempatan berkembang, dan membangun komunikasi yang baik. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like dan share dan subscribe agar tidak ketinggalan video yang menarik lainnya. Sampai jumpa video berikutnya.
komitmen organisasi salah satu faktor penting dalam dunia kerja dan manajemen. Pernahkah kalian melihat karyawan yang bekerja dengan semangat tinggi dan tetap bertahan lama di sebuah perusahaan? Nah, hal itu bisa terjadi karena adanya komitmen organisasi. Komitmen ini bukan hanya sekedar bertahan di perusahaan, tetapi juga tentang loyalitas, dedikasi, dan keterikatan emosional terhadap organisasi. Dalam video kali ini kita akan membahas pengertian komitmen organisasi. Jadi pastikan kalian menonton video kali ini sampai akhir. Pengertian komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah tingkat keterikatan seorang karyawan terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Komitmen ini mencerminkan seberapa besar seorang bersedia memberikan usahanya demi mencapai tujuan organisasi. Menurut Meyer dan Allen 1991, komitmen organisasi adalah kondisi psikologis yang mengikat individu dengan organisasi sehingga individu tersebut tetap bertahan dan berkontribusi. Komitmen ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap loyalitas dan produktivitas karyawan dalam organisasi. Jenis-jenis komitmen organisasi yaitu menurut teori Meyer dan Allen terdapat 3 jenis komitmen organisasi, yaitu komitmen ini berkaitan dengan keterikatan emosional karyawan terhadap organisasi. Mereka yang memiliki komitmen efektif tinggi cenderung merasa nyaman dan bangga bekerja di perusahaan tersebut. Contohnya, seorang karyawan yang merasa bahwa perusahaan memberikan lingkungan kerja yang baik dan kesempatan berkembang akan lebih loyal dan bekerja dalam penuh dedikasi. Komitmen ini didasarkan pada pertimbangan biaya dan manfaat. Karyawan bertahan di perusahaan karena merasa bahwa keluar dari perusahaan akan lebih merugikan, misalnya kehilangan tunjangan, gaji yang lebih tinggi, atau kesempatan karir. Misalnya seorang karyawan yang sudah bekerja selama 10 tahun mungkin akan tetap bertahan karena merasa sulit mencari pekerjaan lain dengan gaji yang sama. Komitmen ini muncul karena adanya perasaan kewajiban moral. Karyawan merasa bertanggung jawab untuk tetap bekerja di perusahaan untuk norma yang atau nilai yang mereka anut. Pengertian kerja tim dalam organisasi. Apa sih pengertian kerja tim dalam organisasi itu? Kerja tim dalam organisasi adalah proses di mana sekelompok individu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab bersama, tetapi harus berkolaborasi dan saling mendukung. Kerja tim bukan hanya sekedar bekerja sama, tetapi juga melibatkan komunikasi yang baik, koordinasi yang efektif, dan rasa saling percaya antar anggota. Nah, contoh nyatanya kerja tim dapat kita lihat dalam berbagai bidang seperti perusahaan. Tim pemasaran bekerja sama dengan tim produksi untuk memastikan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, olahraga, tim sepak bola tidak bisa menang hanya dengan satu pemain berbakat, tapi membutuhkan koordinasi dari seluruh tim. Nah, gitu contohnya. Manfaat kerja tim yang efektif. Nah, agar kerja tim strategi membangun kerja tim yang solid. Untuk membangun tim yang kuat dalam organisasi, berikut beberapa strategi yang dapat kita terapkan. Bangun budaya kolaborasi, dorong anggota saling membantu dan berbagi ide. Tetapkan tujuan yang jelas, semua anggota harus memiliki pemahaman yang tentang tujuan yang ingin dicapai. Tingkatkan keterampilan komunikasi, latih keterampilan komunikasi untuk menghindari miskomunikasi. Nah, berikan penghargaan apresiasi kerja keras tim untuk meningkatkan motivasi dan kebersamaan. Kelola konflik dengan baik. Konflik adalah hal yang wajar, tetapi harus diselesaikan dengan cara yang konstruktif. Kesimpulannya, sebagai penutup kita bisa simpulkan bahwa kerja tim adalah organisasi menentukan kesuksesan dengan komunikasi yang baik, pembagian peran yang jelas, dan kepemimpinan yang efektif
tim dapat bekerja secara optimal dan mencapai tujuan bersama. Terima kasih telah menyimak presentasi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum.